Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya sangat senang bisa berkumpul dalam diskusi kali ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki laut yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan laut kita bisa saat ini menghadapi ancaman yang sangat serius. Saya ingin memulai dengan membahas salah satu ekosistem yang penting, yaitu padang lamun. Padang lamun seringkali dianggap kurang penting dibandingkan terumbu karang atau ekosistem lainnya. Padahal keberadaannya sangat vital untuk kehidupan laut. Lamun berfungsi sebagai tempat berlindung sebagai spesies ikan, menahan abrasi pantai, dan menyaring polutan di air laut. Oleh karena itu, saya rasa sangat penting untuk kita semua memahami lebih dalam tentang padang lamun ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Yesa. Pada lamun memang sering dilupakan, padahal ia punya peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Seperti yang disampaikan Yesa, lamun berfungsi sebagai habitat bagi banyak spesies laut, mulai dari ikan kecil hingga penyu. Selain itu, lamun juga berfungsi untuk mencegah erosi pantai. Bahkan lamun dapat membantu penyerapan karbon yang lebih baik daripada tanaman di darat. Jika padang lamun hilang, maka kita akan kehilangan banyak hal. Bukan hanya dari sisi keanekaragaman hayati, tetapi juga dalam hal ketahanan lingkungan di pesisir pantai. Saya juga sepakat, Budi. Kita seringkali fokus pada permasalahan yang lebih jelas terlihat, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau pemanasan global. Padahal, padang lamun juga memiliki ancaman yang tidak kalah serius. Salah satunya adalah kerusakan akibat penebangan pohon mangrove yang mengurangi kemampuan padang lamun untuk menyaring polutan dan meredam gelombang laut. Di samping itu, pencemaran laut seperti sampah plastik yang dibuang sembarangan juga bisa merusak ekosistem lamun. Namun, yang membuat saya khawatir adalah ketika kita melihat kondisi terumbu karang yang semakin rusak. Indonesia memiliki lebih dari 75% spesies karang yang ada di dunia dan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Tetapi kita juga melihat semakin banyak terumbu karang yang memutih akibat peningkatan suhu laut. Terumbu karang yang rusak ini akan membuat banyak spesies laut kehilangan habitat dan pada akhirnya mempengaruhi rantai makanan laut. Ya Fatia, itu sangat memprihatinkan. Tapi saya rasa kita juga tidak bisa hanya fokus pada masalah dan keluhan. Kita harus berpikir tentang solusi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Salah satunya adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak dari perusakan terumbu karang dan padang lamun. Kita perlu memperkenalkan konsep-konsep seperti ekowisata yang ramah lingkungan, yang bisa memberikan pemahaman bahwa laut harus dijaga dan dilestarikan. Program-program pelestarian dengan melibatkan masyarakat lokal sangat penting. Saya juga melihat bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk melindungi ekosistem laut, seperti menetapkan kawasan konversi laut di beberapa daerah seperti Wakatobi dan Raja Ampat. Selain itu, ada pula program rehabilitasi terumbu karang yang menggunakan metode transplantasi karang. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan berkelanjutan upaya konservasi. Benar sekali, Pina. Saya juga melihat bahwa kesadaran masyarakat kita mulai meningkat, meskipun memang belum sebanyak yang kita harapkan. Saya sendiri percaya bahwa pendidikan lingkungan harus dimulai sejak dini. Kita bisa mulai mengajarkan anak-anak sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk laut dan ekosistemnya. Selain itu, teknologi saat ini juga dapat membantu kita dalam upaya pelestarian. Misalnya, penggunaan drone untuk memantau kondisi terumbu karang atau padang lamun, yang bisa memberikan data akurat dan cepat. Teknologi juga bisa digunakan untuk memantau sampah plastik yang dibuang ke laut, sehingga kita bisa lebih efektif dalam menanggulangi polusi. Saya sepakat dengan Yesa. Salah satu upaya yang perlu didorong adalah peningkatan teknologi untuk mendukung konservasi. Tapi kita juga perlu lebih memperhatikan kebijakan dan pemerintah dalam mengelola sumber daya laut. Meskipun banyak sudah ada kawasan konservasi, namun tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa melihat bahwa kegiatan ilegal masih tetap
tetap berlangsung. Misalnya penangkapan ikan dengan bahan peledak atau dengan alat tangkap yang merusak terumbu karang. Oleh karena itu, kebijakan dan penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan. Iya Linda, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan tersebut. Masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama. Selain itu, perlu ada dukungan dari sektor swasta untuk mendanai dan mendukung proyek-proyek pelestarian laut, terutama untuk rehabilitasi terumbu karang. Sumber daya alam kita yang kaya ini sangat berharga dan kita tidak bisa membiarkan kerusakan lebih lanjut terjadi. Saya juga ingin menambahkan bahwa perlu adanya kolaborasi internasional dalam hal pelestarian laut. Negara-negara sekitar kita juga harus ikut berperan dalam menjaga laut, koral yang sangat penting untuk ekosistem dunia. Benar Fatia, kolaborasi internasional sangat penting, mengingat laut adalah sumber daya bersama yang melintas batas negara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Maka, kita tidak hanya harus fokus pada pemulihan dan pelestarian, tetapi juga mempromosikan pengelolaan laut yang berkelanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini sangat penting agar generasi mendatang bisa menikmati kekayaan laut Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.